Di Indonesia seni itu dikonsumsi sekedar sebagai kitsch. Kitsch itu artinya dibuat-buat karena dia dimasukkan dalam industri lalu dihegemonikan melalui media massa kan. Jadi itu yang disebut kitsch sebetulnya. Bukan, kalau bedanya begini. Kalau seni populer, seni itu dihasilkan di studio, dikonsumsi oleh aktivis politik, buruh misalnya, maka kita anggap itu sebagai musik pop. Jadi musik yang dikemas untuk menghasilkan perubahan. Nah, kayak Bob Dylan misalnya. Bob Dylan kan betul-betul ingin menjadikan musiknya itu sebagai pemberontakan itu. Satirnya tinggi sekali itu. Kalau ada musik yang judulnya Who Gave Names to All the Animals, itu dia meledek sifat manusia yang dipasangkan dengan sifat kebinatangan. Jadi liriknya itu kalau kita lihat itu luar biasa, satirenya itu kuat sekali itu. Kan musik itu semacam rahim kedua manusia. Setelah keluar dari rahim ibu, dia masuk di dalam rahim kedua, yaitu nada. Kan dia nggak bisa membuat nada di dalam rahim. Jadi waktu dia pindah dari rahim ibu, dia dirawat oleh nada, entah itu dalam bentuk, kalau Islam di azan kan, bisikan waktu lahir. Ada yang sengaja muterkan musik buat si anak yang baru lahir, dirayakan, diselebritikan. Ada yang bahkan dalam perut ibunya ditaruh musik klasik Mozart. Jadi memang musik itu dia bukan sekedar menghidupkan, sebetulnya memelihara dimensi batin dari manusia itu sejak dari dalam kandungan itu kan. Itu sebut aja Darwinian faktornya di situ kan. Jadi seolah-olah evolusi itu bertahan bersama dengan ritme musiknya tuh. Seseorang itu dia melayani keadaan dan berupaya untuk menghasilkan yang otentik. Jadi itu ada urusannya dengan masa kecil. Masa kecil ya faktor yang given tentang pelajaran, tentang suasana keluarga segala macam. Tapi kita mesti ukur orang, entah apresiasi atau entah degradasi. Yang kita mesti ukur adalah apa yang dia hasilkan di dalam kondisi sejarah tertentu gitu. Jadi bukan sesuatu yang ada karena turunan lah, enggak dong. Dia kan kesosialan manusia itu diatur oleh hukum-hukum sosiologi. Momentum apa yang membuat seseorang jadi kritis. Ada orang yang mungkin di awal kritis, dalam keluarga dididik secara kritis, tapi momen sejarah justru membuat dia jadi oportunis kan, atau jadi pragmatis sehingga tidak kritis lagi kan. Kan konsistensinya diukur di situ. Nggak ada konsistensi karena kelahiran, karena DNA itu mah nggak begitu cara saya melihat sejarah pikiran. Sejarah pikiran selalu bertumbuh karena ada yang disebut dialektika tuh, dan dialektika itu menghukum mereka yang dangkal. Dialektika selalu bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang beyond, yang mengatasi itu. Itu aja metodenya tuh. Jadi Indonesia ada di dalam paradoks itu. Berupaya untuk terus mengucapkan, mulai dari presiden sampai kepala desa, 4.0. Ya tapi itu slogan itu. Lalu ada istilah bonus demografi, juga slogan. Jadi aneh bahwa millennials yang adalah orang terdidik, seharusnya millennials itu bisa memberi masukan cepat pada presiden dan hitungan menit per detik. Soal coronavirus misalnya tuh. Itu nggak ada tuh yang kasih masukan tuh. Padahal dia tahu seluruh dunia sedang beroperasi di dalam wilayah itu. Seharusnya bisa menambahkan IQ. Kayak itu paradoks kan. Padahal millennials tidak boleh terikat pada aturan supaya dia bisa jadi free thinker. Kan maksudnya begitu. Jadi sama juga dengan ASN kan, ya kan. Ya, nggak ada inovasi di pikirannya. Misalnya tadi
Presiden mewajibkan APBN dipakai sekian triliun dan sekian miliar untuk booster supaya pariwisata masuk. Nggak ada tuh milenials yang protes yang menganggap ini kita nggak perlu nih. Karena kita mesti kembangkan pariwisata alternatif, bukan lagi mengundang turis ke sini karena itu artinya mengundang virus ke sini. Tapi ya bikin aja satu situs yang pakai komposisi mental diproyeksikan melalui apa namanya IR, pakai ruang komunikasi hologram, kan musim milenial berpikir begitu kan, tapi nggak muncul kan, create sesuatu dong itu di mana milenialsnya kalau begitu.